perlu dijelaskan yang pertama, produksi nasional beras cukup. Jadi produksi cukup, kemudian kita diuntungkan dengan kondisi cuaca, sehingga produksi di seluruh daerah itu sebenarnya cukup. Yang tidak cukup hari ini adalah stok yang di Bulog, sehingga diperlukan mentop up stok Bulog untuk cadangan kita, cadangan pangan, jika terjadi sesuatu, maaf seperti misalnya kejadian Cianjur, Ya, ada bencana disaster, bencana alam, buat operasi pasar ya. intervensi yang harus dilakukan saat harga tinggi, itu memang diperlukan stok Bulog. Bukan salah, tapi ini kita sedang bebenah. Ya. Jadi siapa yang harus berbenah? pertama, Badan Pangan. Jadi Badan Pangan ini kan pertama Perpres 66 tahun 2021 baru dibentuk. Saya dilantik 21 Februari. Nah, itu sudah mempersiapkan beberapa kegiatan ya untuk penjelasan ini. Kemudian ada dua kementerian, wewenang dari tiga kementerian termasuk BUMN. Yang dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian itu sudah mulai ditransfer, termasuk penugasan Bulog ya. Itu diberikan kepada Badan Pangan Nasional untuk menugaskan Bulog. Ya, ini semua sedang dalam proses. Jadi misalnya penentuan jumlah cadangan pangan pemerintah, kemudian yang bertanggung jawab terhadap distribusi, kemudian mengenai HAP, harga acuan pembelian, harga acuan penjualan, itu ada di Badan. Kita tiba di paruh akhir obrolan malam. Pak Kudori, menurut Anda pembenahan atau perbaikan seperti apa yang perlu dilakukan agar ke depan situasi seperti ini tidak terulang seperti kaset lama yang kita ulang-ulang terus, tapi menurut Anda dari segi penguatan lembaga, seperti apa penguatan terhadap Perum Bulog supaya situasi yang seperti ini tidak terulang? Ya, sebetulnya pertama dari status Bulog ya. Status Bulog itu sering saya sebut banci ya. Di satu sisi sebagai Perum dia melaksanakan tugas-tugas pelayanan public service obligation yang potensial merugi sebetulnya. Pada saat yang sama sebagai Perum dia juga harus profit. Ini mengkompromikan dua hal ini nggak mudah gitu. Tapi ini kan pilihan ya, pilihan berbagai opsi pada waktu itu, apakah tetap seperti LPND di masa lalu atau Perum gitu. Itu sudah lewat kajian yang sangat panjang dan hasil kajian pada waktu itu Perum pilihan terbaik. Oke lah, ini kita terima ya. Nah, yang berikutnya adalah kita harus mengintegrasikan kembali kebijakan perberasan kita. Kebijakan perberasan kita hari-hari ini itu sudah tidak terintegrasi. Mungkin masih ingat, kita ada program Raskin dan Rastra. Ini adalah bagian di hilir ya. Kebijakan beras yang terintegrasi itu terintegrasi antara hulu, tengah, dan hilir. Yang ini ada kaitannya dengan Bulog. Di hulu, Bulog itu setiap tahun ditugaskan untuk menyerap produksi petani, gabah ataupun beras, dengan jumlah tertentu. Kita tahu beras atau komoditas pangan itu kan daya simpannya terbatas. Artinya dia di umur tertentu itu harus di-refresh, harus diganti dengan yang baru. Karena ada penurunan mutu di masa itu ya. Rusak atau turun mutu. Menurut aturan yang ada itu 4 bulan. Gitu. Artinya apa? Di hilir itu harus ada penyaluran yang pasti. Kanal-kanal ya. Ketika di hulu diwajibkan menyerap 3 juta ton, supaya 3 juta ton ini pasti kanalnya ya, outletnya, mestinya disediakan outlet juga 3 juta ton, supaya refresh itu terus berlangsung. Siapa yang berwenang untuk bisa menyiapkan tadi, ada kesinambungan antara hulu, tengah dan juga hilir? Aturan perundangan? Kalau sekarang harus direvisi? Badan Pangan Nasional. Jadi saya balik sedikit lagi. Jadi ketika Raskin dan Rastra itu masih ada, Bulog itu punya outlet yang pasti di hilir. Jadi beras masuk, aman, ada juga keluarannya. Betul, tetap profit. 3 juta ton. Nah, setelah pemerintah mengganti Raskin dan Rastra menjadi transfer tunai. Jadi kelompok penerima manfaat itu tidak lagi menerima beras, tapi menerima uang. Dan uang ini dibelanjakan di outlet-outlet yang disediakan dan tidak harus membeli berasnya Bulog. Artinya outlet yang 3 juta ton itu tidak ada lagi. Gitu. Jadi sekarang, potensi profit untuk Perum Bulog itu berkurang. Itu maksud Anda? Termasuk volume pekerjaannya. Dan ketidakpastian di hilir itu membuat ketidakpastian juga buat Bulog. Nah, itulah yang saya kira kenapa hari-hari pengaruhnya dengan kondisi sekarang? Iya, saya kira ya. Kalau kita tengok agak ke belakang ya,
Raskin dan Rasta itu diganti full menjadi bantuan pangan non tunai itu tahun 2020. Dan sejak itu kalau kita lihat penyerapan Bulog itu hanya kira-kira 1 juta ton. Kalau dibandingkan dengan ketika masih ada Raskin dan Rasta, nggak ada setengahnya. Karena selalu masuk bisa keluar, Betul, masuk Mbak. bisa keluar. Nah, Ada kenapa begitu? Menurut saya ini adalah stock flow yang quote unquote ya. Manajemen Bulog itu melakukan penyesuaian. Satu, dia tetap bisa melakukan tugas-tugas pelayanan publik yang mungkin semakin minimal, tapi pada saat yang sama dia tidak berdarah-darah. Oke. Nah, Berarti sekarang harapannya adalah di Badan Pangan Nasional, betul, Pak, ya kan? lewat Perpres nomor 2021 ya? Perpres 125 125 nomor 2021 tentang penyelenggaraan cadangan pangan Oke. nasional, itu kebijakannya harus diintegrasikan lagi, dan itu Badan Pangan punya wewenang di Oke, situ. berarti kita tunggu Badan Pangan Nasional akan seperti apa kinerjanya untuk bisa mengintegrasikan. Semoga tahun depan kita nggak bahas lagi duduk bertiga Betul, terus bahas pastinya. lagi Pastinya tahun depan hal yang sama beres. gitu ya, karena ibu-ibu bapak-bapak yang mau beli beras ini ada pengaruhnya nggak ya sama kenaikan harga di pasar? Kita semua jadi bingung bagi Anda yang makan beras. Terima kasih Pak Batara, terima kasih Pak Kudori sudah memberi pencerahan buat kami di obrolan malam edisi kali ini, dan juga terima kasih. Ini hari Senin, jadi kami akan hadir lagi besok dengan ajak Anda ngobrol dengan narasumber lain dan dengan topik lain. Saya Fristian Grich, sampai jumpa.